Bayangkan, seorang anak kecil yang tumbuh di sebuah desa sederhana di Indonesia. Dia bukan anak yang nakal, juga bukan seorang yang sejak kecil menunjukkan tanda-tanda ekstremisme. Namun, jalan hidup membawanya ke arah yang jauh lebih berbeda dari anak-anak lain di seusianya. Namanya Joko Pitoyo, lahir di Pemalang, Jawa Tengah pada era tahun 1970-an. Seorang bocah yang tampaknya biasa saja, hingga akhirnya dunia mengenalnya dengan nama yang jauh lebih menyeramkan, yaitu Dul Matin. Bagaimana seorang anak dari daerah pedesaan bisa tumbuh menjadi salah satu buronan yang paling dicari di Asia Tenggara? Pemalang, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, terkenal dengan suasana pedesaan yang tenang. Pada masa kecil Dul Matin, daerah ini masih jauh dari modernisasi yang agresif. Kehidupan masyarakatnya berpusat pada sektor pertanian dan perdagangan kecil. Dul Matin lahir dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Sebagai anak desa, dia tumbuh dengan kehidupan yang tidak jauh berbeda dari teman-teman seusianya. Namun, satu hal yang membedakan Dul Matin dengan anak-anak lain adalah kecerdasannya. Sejak kecil, Dul Matin dianggap sebagai anak yang cepat menangkap pelajaran, terutama dalam hal ilmu pasti dan agama. Ia bukan sekedar murid biasa di sekolah, melainkan seorang anak yang punya rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap banyak hal. Di sekolah dasar, gurunya seringkali terkesan dengan kemampuannya dalam berhitung dan memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dibandingkan dengan anak-anak lain di seusianya. Selain itu, dia juga sangat tertarik pada pelajaran agama Islam. Namun, kecerdasan itu justru menjadi bumerang ketika ia mulai terpapar dengan ideologi yang radikal. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Dul Matin melanjutkan sekolahnya di tingkat menengah. Orang tuanya yang religius memutuskan untuk mengirimnya ke sebuah pesantren Jawa Timur. Pesantren ini memiliki reputasi yang cukup baik. Namun di dalamnya terdapat beberapa tokoh yang memiliki pemikiran keagamaan yang lebih keras dibandingkan dengan arus utama Islam di Indonesia. Dul Matin yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan memahami ajaran agama dengan cepat, mulai menyerap pemikiran-pemikiran ini. Di lingkungan pesantren, dia semakin memperdalam ilmu agama dan mulai menunjukkan ketertarikan terhadap pembahasan yang berkaitan dengan jihad. Saat itu, wacana jihad mulai berkembang di kalangan kelompok tertentu, terutama setelah berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah dan Asia Selatan. Dia mulai membaca buku-buku dan mendengarkan ceramah dari tokoh-tokoh yang mendukung konsep perlawanan bersenjata terhadap pihak yang dianggap sebagai musuh umat Islam. Disinilah titik balik kehidupannya dimulai. Jika sebelumnya dia hanya seorang santri yang cerdas, kini pikirannya mulai terbentuk oleh narasi-narasi yang lebih ekstrim. Di akhir masa remajanya, Dul Matin mulai bergaul dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa. Dia bertemu dengan beberapa individu yang memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok Islam radikal di Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, situasi politik dan sosial di Indonesia masih berada di dalam genggaman Orde Baru. Namun, di balik ketatnya kontrol pemerintah, berbagai kelompok bawah tanah mulai berkembang. Salah satunya adalah kelompok yang kelak akan dikenal sebagai Jemaah Islamiyah atau JI. Dul Matin berkenalan dengan beberapa tokoh yang sudah lebih dulu terlibat dalam jaringan ini. Perkenalan ini menjadi langkah awal yang membawa dirinya ke dalam dunia ekstremisme. Dalam kelompok ini, dia tidak hanya mempelajari agama, tetapi juga mulai mendapatkan pelatihan dasar tentang strategi militer. Dari seorang santri yang cerdas, kini mulai masuk ke dalam jaringan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pada pertengahan tahun 1990, Dul Matin bersama dengan beberapa rekannya memutuskan untuk pergi ke Afghanistan. Saat itu, Afghanistan masih berada dalam konflik yang berkepanjangan, dan banyak kelompok dari berbagai negara datang untuk ikut serta dalam pertempuran melawan Uni Soviet. Di sanalah, Dul Matin mendapatkan pelatihan militer di kamp-kamp yang dikelola oleh Al-Qaeda. Ia belajar cara menggunakan senjata, merakit bahan peledak, dan merencanakan serangan dengan strategi yang matang. Kemampuan teknis yang sudah dimilikinya sejak kecil semakin diasah di lingkungan ini. Dia menjadi salah satu murid terbaik dalam bidang perakitan bahan peledak. Dari seorang pemuda desa di Pemalang, kini ia telah berubah menjadi seorang yang siap terlibat dalam operasi berskala internasional. Dul Matin bukanlah nama yang langsung dikenal di dunia internasional. Pada awalnya, dia hanyalah seorang pemuda cerdas yang lahir dan besar di lingkungan sederhana di Pemalang. Namun, ketika ia memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan berangkat ke Afghanistan, hidupnya berubah secara drastis.
Di negeri yang saat itu dilanda konflik berkepanjangan, Dulmatin bertemu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran serupa dengannya. Ia bukan lagi sekedar santri yang belajar agama, tetapi juga seorang murid di kamp pelatihan militer. Perjalanan ini bukan sekedar petualangan, melainkan sebuah awal dari kehidupan baru yang kelak akan membuatnya menjadi salah satu buronan yang paling dicari di dunia. Di akhir tahun 1990-an, Afghanistan bukan hanya sekedar negara yang sedang berkonflik, tetapi juga menjadi pusat pelatihan bagi banyak kelompok militer dari seluruh dunia. Berbagai organisasi dari Timur Tengah, Asia, bahkan hingga Eropa datang ke negeri ini untuk mendapatkan pelatihan militer. Bagi Dulmatin, Afghanistan adalah tempat di mana ia bisa mengasah kemampuannya lebih jauh. Dia tidak hanya belajar ideologi jihad, tetapi juga strategi perang yang nyata. Di kamp pelatihan, dia mendapatkan pelajaran tentang penggunaan senjata api, dari pistol hingga senapan serbu seperti AK-47 dan M16. Kemudian, dia juga belajar tentang taktik gerilya, bagaimana bergerak dalam kelompok kecil, menyerang secara mendadak, dan menghilang sebelum musuh sempat bereaksi. Kemudian, dia juga belajar tentang cara merakit bahan peledak. Inilah bidang yang paling menarik perhatian Dulmatin. Ia belajar bagaimana membuat alat peledak dari bahan-bahan yang mudah ditemukan. Keahliannya dalam merakit bahan peledak membuatnya dikenal di kalangan para pelatih dan sama peserta pelatihan. Dia tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mampu menciptakan alat peledak dengan daya ledak tinggi dan sistem pemicu yang canggih. Di Afghanistan, dia juga bertemu dengan sejumlah tokoh penting, termasuk anggota Al-Qaeda. Dia mulai memahami bagaimana kelompok-kelompok ini beroperasi di berbagai negara, serta bagaimana mereka merencanakan serangan dengan strategi yang matang. Namun, setelah beberapa tahun di sana, Dulmatin memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Di tanah air, jaringan baru sedang berkembang, sebuah kelompok yang bernama Jamaah Islamiyah. Saat Dulmatin kembali ke Indonesia, dia pulang dengan membawa pengalaman yang sangat berharga bagi kelompok yang sedang berkembang ini. Jamaah Islamiyah atau JI adalah organisasi yang memiliki akar kuat di Asia Tenggara. Didirikan oleh tokoh-tokoh yang memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok di Timur Tengah, Jamaah Islamiyah memiliki visi untuk mendirikan negara Islam di wilayah ini. Kelompok ini memiliki struktur yang rapi dan sangat terorganisir. Ada unit-unit khusus yang bertugas untuk perekrutan anggota baru, kemudian pelatihan militer, operasi logistik, dan eksekusi serangan. Dulmatin langsung menjadi salah satu anggota yang paling dihormati karena pengalaman dan keahliannya. Dia bukan sekedar prajurit yang biasa, tapi juga seorang yang mampu menciptakan strategi serangan yang lebih canggih dibandingkan dengan metode yang konvensional. Setelah bergabung dengan Jamaah Islamiyah, Dulmatin diberikan peran yang sangat penting. Dia bertanggung jawab dalam pengembangan perangkat peledak dan strategi serangan. Kemampuannya dalam merakit bahan peledak membuatnya menjadi aset berharga bagi kelompok ini. Salah satu eksperimennya adalah menciptakan sistem pemicu yang lebih sulit dideteksi oleh tim penjinak dan lebih efektif dalam menimbulkan kerusakan. Tidak hanya itu, dia juga mulai melatih anggota lain dalam hal cara menyusun bahan peledak yang tidak mudah terdeteksi, kemudian teknik menyembunyikan alat peledak di tempat umum, dan strategi eksekusi serangan agar mendapatkan dampak yang maksimal. Namun, semua ini masih dalam tahap persiapan. Mereka sedang menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan besar pertama mereka. Dan kesempatan itu datang pada tahun 2002. Pada malam 12 Oktober tahun 2002, Pulau Bali yang dikenal sebagai surga wisata berubah menjadi neraka dalam sekejap. Dua bahan peledak besar meledak hampir bersamaan di Pedis Pub dan Sari Club, menghilangkan nyawa lebih dari 200 orang. Serangan ini tidak hanya mengejutkan Indonesia, tetapi juga dunia internasional. Dulmatin adalah salah satu otak utama di balik aksi ini. Dia bertanggung jawab dalam pembuatan bahan peledak yang digunakan dalam serangan tersebut. Bahan peledak yang digunakan dalam serangan ini terdiri dari bahan peledak yang dimasukkan ke dalam mobil, yaitu berisi cairan bahan peledak dengan daya ledak yang tinggi dan diledakkan di depan Sari Club. Kemudian ada bahan peledak rompi, digunakan oleh pelaku bom bundir yang meledakkan diri di Pedis Pub. Dulmatin memastikan bahwa semua alat peledak ini bekerja dengan sempurna. Dia menggunakan teknologi pemicu yang lebih canggih dibandingkan dengan metode sebelumnya, sehingga ledakan yang terjadi memiliki dampak yang jauh lebih besar. Setelah serangan ini, Dulmatin langsung menjadi salah satu orang yang paling dicari di Indonesia dan juga di dunia.
Amerika Serikat bahkan menawarkan hadiah jutaan dolar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang keberadaannya. Namun, Dulmatin bukanlah orang yang mudah ditemukan. Dia menghilang tanpa jejak, memulai perjalanan pelarian yang sangatlah panjang. Setelah serangan bom Bali pada tahun 2002 yang mengguncang dunia, Dulmatin menjadi target utama aparat keamanan Indonesia dan juga internasional. Bukan hanya karena perannya sebagai perakit bahan peledak yang mematikan, tetapi juga karena pengaruhnya dalam jaringan teroris di Asia Tenggara. Amerika Serikat, melalui program Rewards for Justice, menawarkan hadiah sebesar 10 juta dolar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi mengenai keberadaannya. Namun, Dulmatin bukanlah seorang mas-mas biasa yang tidak memiliki keahlian. Dia sangatlah ahli dalam menghilang dan juga bersembunyi. Ia tahu bahwa setelah serangan sebesar itu, Indonesia bukan lagi tempat yang aman bagi dirinya. Maka, ia memutuskan untuk pergi ke sebuah wilayah yang selama ini dikenal sebagai tempat persembunyian para militan, yaitu Filipina Selatan. Ia memilih Filipina Selatan, sebuah wilayah yang dikenal sebagai sarang kelompok militan Abu Sayyaf. Kelompok ini memiliki hubungan erat dengan Jamaah Islamiyah dan juga Al-Qaeda, serta menguasai beberapa daerah terpencil di Mindanao, Basilan, dan juga Jolo. Di sana, Dulmatin kembali menjalani kehidupan sebagai seorang militan. Dia bukan sekedar buronan yang bersembunyi, tetapi juga seorang mentor bagi Abu Sayyaf. Perannya di Filipina antara lain melatih anggota Abu Sayyaf dalam pembuatan bahan peledak dan strategi pertempuran gerilya. Kemudian, mengembangkan teknologi pemicu peledak yang lebih canggih. Kemudian, membangun jaringan komunikasi antara Abu Sayyaf dan kelompok militan lainnya di Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, keberadaannya di Filipina menjadi misteri. Beberapa laporan menyebut bahwa ia kehilangan nyawanya dalam baku tembak dengan militer di Filipina, tetapi tidak ada bukti yang konkret. Namun, yang mengejutkan, setelah hampir 8 tahun dalam pelarian, Dulmatin ternyata kembali ke Indonesia. Setelah bertahun-tahun hidup dalam pelarian, Dulmatin akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 2009. Namun, pulangannya ke Indonesia bukan sekedar untuk bersembunyi. Ia datang dengan misi besar, yaitu membangun kembali jaringan teroris di Indonesia dan menciptakan kekuatan baru yang lebih terorganisir. Alih-alih langsung bergerak di kota-kota besar, Dulmatin memilih Aceh sebagai basis operasinya. Di provinsi yang pernah menjadi medan perang antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia, Dulmatin melihat peluang emas, yaitu mendirikan kamp pelatihan militan di hutan-hutan Aceh. Namun, keberadaan kamp ini tidak berlangsung lama. Aparat keamanan segera mengetahui pergerakan mereka, hingga akhirnya terjadi perburuan besar yang menandai babak akhir perjalanan Dulmatin. Mengapa Dulmatin memilih Aceh sebagai basis operasinya? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, medan yang sulit dijangkau. Hutan-hutan di Aceh memberikan perlindungan alami bagi para militan. Lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan mempersulit aparat untuk mendeteksi pergerakan mereka. Yang kedua, simpatisan lokal. Meskipun konflik Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah telah berakhir, masih ada kelompok-kelompok kecil yang memiliki pandangan radikal. Dulmatin mencoba menarik mereka ke dalam organisasinya. Kemudian yang ketiga, jaringan lama. Beberapa mantan anggota Jamaah Islamiyah diketahui pernah beroperasi di Aceh. Dulmatin menggunakan jaringan ini untuk membangun kembali kekuatan. Kemudian, yang terakhir, inspirasi dari Taliban. Dulmatin ingin menciptakan basis serupa seperti yang dilakukan Taliban di Afghanistan, yaitu sebuah wilayah yang menjadi pusat pelatihan bagi para mujahidin. Maka, dimulailah operasi besar untuk mendirikan kamp pelatihan militer di tengah hutan Aceh. Dulmatin dan kelompoknya memiliki sebuah lokasi terpencil di Pegunungan Jalin, Janto, Aceh Besar, sebagai pusat pelatihan mereka. Di tempat ini, mereka menjalankan berbagai program militer seperti pelatihan penggunaan senjata api, termasuk serangan jarak jauh dan jarak dekat. Kemudian, pembuatan dan penggunaan bahan peledak rakitan yang lebih efektif. Kemudian, strategi perang gerilya, termasuk cara bertahan hidup di hutan. Dan kemudian, indoktrinasi ideologi ekstrim, di mana para rekrutan diajarkan untuk melihat negara sebagai musuh utama. Dulmatin sendiri berperan sebagai pelatih utama, mengajarkan teknik yang dia pelajari selama bertahun-tahun bersama Abu Sayyaf dan Jamaah Islamiyah. Mereka juga melakukan latihan serangan simulasi terhadap pos-pos keamanan sebagai persiapan untuk melancarkan aksi teror di berbagai kota. Namun, camp ini tidak bertahan lama. Keberadaannya
akhirnya diketahui oleh aparat keamanan yang segera melancarkan operasi pemburuan teroris di Aceh. Pada awal tahun 2010, aktivitas di hutan Aceh mulai mencurigakan. Warga setempat melaporkan adanya kelompok bersenjata yang sering terlihat bergerak di area tersebut. Pihak kepolisian dan TNI mulai menyelidiki, hingga akhirnya mereka menemukan camp rahasia yang dijalankan oleh kelompok Dulmatin. Operasi besar pun segera dilakukan untuk menangkap mereka. Dan kronologi penggerebekan camp di Aceh adalah sebagai berikut. Pada bulan Februari tahun 2010, intelijen mendapatkan laporan tentang keberadaan camp militan di hutan Aceh. Kemudian pada tanggal 22 Februari tahun 2010, aparat mulai mengepung lokasi dan mengirim pasukan ke Pegunungan Jalin. Pada tanggal 23 Februari tahun 2010, terjadi baku tembak antara aparat dengan kelompok bersenjata. Beberapa militan tewas di tempat, sementara yang lain berhasil melarikan diri. Kemudian akhir Februari tahun 2010, camp pelatihan akhirnya dibongkar dan dihancurkan, sementara aparat terus memburu sisa-sisa dari kelompok tersebut. Salah satu yang berhasil lolos adalah Dulmatin. Dia tahu bahwa setelah kehilangan campnya, Aceh bukan lagi tempat yang aman, maka dia segera kabur ke Jakarta, berharap bisa kembali bersembunyi. Namun, dia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah akhir. Pagi itu, 9 Maret tahun 2010, suasana di Pamulang, Tangerang Selatan, terlihat seperti hari biasa. Warga beraktivitas seperti biasa. Para pedagang membuka toko mereka, dan kendaraan berlalu lalang di jalanan sempit. Namun, tanpa mereka sadari, di sudut kota ini, tim Densus 88 anti telol telah bersiap untuk melancarkan operasi besar. Targetnya adalah Dulmatin, salah satu buronan paling dicari di Asia Tenggara yang dikenal sebagai otak di balik bom Bali 2. Bersama dengan 2 orang pengawalnya, yaitu Ridwan dan Hasan Nur, Dulmatin bersembunyi di sebuah rumah dan ruko kecil di Pamulang. Tanpa mereka ketahui, intelijen telah membuntuti pergerakan mereka selama berbulan-bulan. Operasi ini bukan sekedar penggerebekan biasa. Ini adalah perburuan terakhir, akhir dari pelarian seorang dalang telol. Sejak dini hari, tim Densus 88 sudah bergerak. Mereka memastikan lokasi target dan melakukan pengintaian di sekitar Jalan Siliwangi, Pamulang. Dari hasil pemantauan, Dulmatin dipastikan berada di sebuah warnet yang terletak di sebuah ruko kecil. Sementara 2 pengawalnya, Ridwan dan juga Hasan, bersembunyi di sebuah rumah di Gang Asem, Jalan Setiabudi. Begitu semua informasi dikonfirmasi, operasi pun langsung dimulai. Pada pukul 8 WIB, tim Densus 88 bergerak ke lokasi. 2 tim bergerak secara terpisah. Tim pertama menuju warnet di Jalan Siliwangi untuk menangkap Dulmatin. Tim kedua bergerak ke Gang Asem untuk mengamankan 2 orang rekannya. Para petugas berpakaian sipil mendekat dengan hati-hati, berusaha agar tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka tahu target yang mereka hadapi bukanlah orang biasa. Dulmatin adalah seorang ahli bahan peledak dan pertempuran gerilya. Jika operasi ini bocor, baku tembak bisa terjadi kapan saja. Pada pukul 8.30 WIB, penggerebekan di warnet pun dijalankan oleh tim Densus 88. Di warnet Multiplus, Dulmatin sedang menggunakan komputer di dalam bilik. Beberapa pelanggan lain juga ada di sana, tidak menyadari bahwa salah satu pria di ruangan itu adalah seorang buronan internasional. Tiba-tiba pintu warnet didobrak. "Tangan di atas, jangan bergerak," teriak seorang petugas. Namun alih-alih menyerah, Dulmatin langsung meraih senjatanya. Dia mencoba melawan. Tanpa ragu, Densus 88 langsung melepaskan tembakan. Tembakan pertama menembus dada, dan tembakan kedua mengenai kepala. Dulmatin pun tewas di tempat. Beberapa warga yang mendengar suara tembakan langsung berlarian menjauh, panik dengan apa yang sedang terjadi. Setelah situasi dinyatakan aman, petugas segera mengamankan jenazah dan menggeledah ruko tersebut. Dari sana ditemukan berbagai barang bukti, termasuk rangkaian bahan peledak rakitan dan perangkat komunikasi yang digunakan untuk mengatur aksi telol. Sementara itu, di lokasi lain di Gang Asem Pamulang, tim Densus 88 bergerak menuju rumah tempat Ridwan dan Hasan bersembunyi. Begitu menyadari kehadiran petugas, keduanya berusaha kabur dengan sepeda motor Suzuki Thunder. Namun, mereka tidak berniat menyerah begitu saja. Dari atas motor, salah satu dari mereka menembakkan senjata FN ke arah petugas. Tanpa pilihan lain, Densus 88 pun memberikan balasan dengan timah panas.
Kedua pria tersebut jatuh dari motor. Tubuh mereka bersimbah darah. Dalam hitungan detik, keduanya dinyatakan tewas. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara radio komunikasi petugas yang terdengar mengabarkan bahwa operasi telah sukses. Setelah memastikan semua target dilumpuhkan, petugas segera melakukan identifikasi terhadap ketiga jenazah. Dalam waktu singkat, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengonfirmasi bahwa salah satu jenazah yang diberi kode 001 adalah Dulmatin. Hasil pemeriksaan fisik dan tes DNA membuktikan bahwa dalang bom Bali itu telah tewas. Jenazah mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari dua lokasi penggerebekan, petugas berhasil menyita berbagai barang bukti penting, di antara lain 3 remote delay bom yang siap digunakan. Kemudian, 5 lembar catatan tulisan tangan berisi skema rangkaian peledak. Kemudian, notebook, handycam, dan beberapa ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi dengan jaringan mereka di Aceh. Temuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa Dulmatin sedang merancang aksi teror terbesar sebelum ia akhirnya ditembak mati oleh tim Densus 88. Tewasnya Dulmatin menandai berakhirnya pelarian selama bertahun-tahun. Sosok yang dikenal sebagai ahli strategi dan perakit bahan peledak itu akhirnya jatuh di tangan aparat keamanan Indonesia. Namun, meskipun Dulmatin telah tiada, perjuangan melawan terorisme belum berakhir. Banyak dari jaringannya yang tetap beroperasi, meskipun dalam skala yang kecil. Bagi Densus 88, keberhasilan ini bukan hanya tentang menghabisi seorang buronan, tetapi juga mengirim pesan keras kepada para teroris bahwa tidak ada tempat untuk terorisme di Indonesia.